yang dibutuhkan ada flow meter dan stopwatch. Prosedur kerjanya, yang pertama timbang bobot granul seberat 100 gram. Kemudian masukkan granul ke dalam corong flow meter. Buka bagian bawah corong dan hidupkan stopwatch. Kemudian matikan stopwatch jika semua granul sudah keluar. Alat yang dibutuhkan ada flow meter. Prosedur kerjanya, yang pertama timbang bobot granul seberat 100 gram. Yang kedua, masukkan granul ke dalam corong flow meter. Buka bagian bawah corong hingga semua granul turun membentuk sebuah gundukan. Setelah itu, ukur diameter gundukan dan juga tinggi gundukan untuk menghitung sudut istirahat atau arkus tangen. Alat yang dibutuhkan ada jolting volumeter. Prosedur kerjanya, yang pertama timbang sampel granul seberat 100 gram. Yang kedua, masukkan ke dalam gelas ukur pada jolting volumeter, kemudian catat volume granul. Yang ketiga, kemudian ketuk sebanyak 50 ketukan dan setelah itu dicatat volumenya setelah 50 ketukan. Ketuk kembali sebanyak 50 ketukan dan catat volume granul dan ulangi hingga mendapatkan volume granul yang konstan. Alat yang dibutuhkan oven, cawan penguap, dan desikator. Prosedur kerjanya, pertama, ambil cawan penguap, keringkan dalam oven selama 5-10 menit. Yang kedua, ambil cawan yang sudah dikeringkan dalam oven menggunakan penjepit. Yang ketiga, keringkan cawan tersebut ke dalam desikator selama 5 menit. Keempat, keluarkan cawan setelah 5 menit didiamkan di desikator. Kelima, cawan langsung ditimbang sebelum diisi sampel. Keenam, timbang sampel granul seberat 3 gram. Ketujuh, masukkan 3 gram sampel granul ke dalam cawan yang sudah ditimbang. Kedelapan, keringkan ke dalam oven selama 10 menit. Kesembilan, jika sudah 10 menit, maka keluarkan cawan dari dalam oven. Kesepuluh, masukkan cawan ke dalam desikator selama 5 menit. Ke-11, setelah 5 menit, keluarkan cawan dari desikator. Dan yang terakhir ditimbang, kemudian ulangi langkah 8 sampai yang terakhir hingga bobot konstan. Alat yang diperlukan hanya panca indera saja. Prosedur kerjanya, hanya cukup melakukan pemeriksaan bau, warna, dan tekstur terhadap sediaan semi solid yang akan diuji dan catatlah hasil yang diperoleh. Alat yang diperlukan ada kaca objek dan cover glass, kemudian ada mikroskop. Prosedur kerjanya,
Ambil sejumlah sediaan semi solid yang akan diamati, kemudian oleskan pada kaca objek dan tutup dengan cover glass, dan yang terakhir amati di bawah mikroskop. Alat yang diperlukan: timbangan analitik, gelas piala, gelas ukur, batang pengaduk, dan indikator pH universal. Prosedur kerjanya: yang pertama, timbang sampel krim seberat 1 gram. Masukkan ke dalam gelas piala dan tambahkan 25 ml Aquades. Setelah itu, aduk dengan batang pengaduk. Lalu, ukur pH pada bagian cair dengan menggunakan indikator pH universal. Alat yang diperlukan: timbangan analitik, ekstensometer, dan anak timbang 50 dan 100 gram. Prosedur kerjanya: pertama, timbang 0,5 gram krim. Letakkan di tengah ekstensometer dan didiamkan selama 1 menit, kemudian hitung diameter sebaran. Beri beban 50 gram, biarkan selama 1 menit dan hitung diameter sebaran. Kemudian beri beban 100 gram, biarkan selama 1 menit dan hitung diameter sebaran. Lalu beri beban 200 gram, didiamkan selama 1 menit dan hitung diameter sebaran.